Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan ya segala urusan dan rezeki teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku bakalan evaluasi budget ya teman-teman untuk minggu kedua di bulan Maret ini. Nggak terasa ya udah di minggu kedua aja, dan sebentar lagi kita juga memasuki minggu ketiga di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Nah, untuk evaluasi aku kali ini, mungkin di minggu kedua ini pengeluaran aku itu lumayan banyak ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya nggak ada minus. Cuman ya itu sisa uangnya cuman kayak dikit banget gitu dari minggu-minggu sebelumnya. Ya memang begitulah ya teman-teman, pengeluaran itu. Kadang di minggu sebelumnya itu banyak tersisa, kadang juga di minggu berikutnya cuman dikit. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita tetap semangat ya bikin budgetingnya, jangan nyerah gitu aja. Nggak apa-apa kalau misalkan di minggu ini kalian minus, semoga di minggu berikutnya itu diusahakan nggak minus lagi. Kalaupun masih minus nggak apa-apa ya teman-teman, tetap bikin terus budgetingnya, jangan kendor ya, karena emang manfaat budgeting itu emang kerasa banget ya di keuangan rumah tangga kita, apalagi kita yang udah ibu-ibu rumah tangga ini, dan yang pastinya yang banyak pengeluaran, yang dimana yang biasanya kita sebelum nikah itu uang gaji cuman untuk diri kita sendiri, tapi sekarang itu harus dibagi-bagi ya teman-teman, harus dibagi buat suami, buat anak, buat kita sendiri, buat mertua, buat orang tua. Tapi apapun itu, berapapun itu rezeki yang udah Allah kasih, tetap bersyukur ya teman-teman. Nah ini lanjut ya teman-teman, itu aku mau bikin di bagian aktualnya. Yang pertama kan itu beras ya, untuk beras minggu ini itu udah habis ya, habis semuanya uangnya, dan kemungkinan di minggu besok itu aku nggak budgetkan buat beras. Alhamdulillah itu ada rezeki dari orang tua ya teman-teman, kemungkinan sampai 2 minggu ke depan itu aku nggak beli beras ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk makan itu habisnya di 177, dan alhamdulillah ada sisa 8.000 lagi. Terus untuk gas dan galon, ini minggu ini aku beli gas ya teman-teman, itu terpakai uangnya di 41.000 dan sisanya masih ada 4.000 lagi. Untuk yang lainnya dari grocery sampai pegangan itu udah habis semua ya teman-teman. Nah untuk pegangan ini biasanya kan itu banyak ya lebihnya. Di minggu ini aku lumayan banyak ya buat beli untuk family gitu, jadi makanya di sini nggak ada tersisa sama sekali ya buat pegangan ini. Gak apa-apa ya teman-teman, karena kan di bulan Ramadan ini pasti ada aja ya yang mau dibeli gitu. Nah di situ aku juga jumlahin untuk yang aktual itu ada di 473.000 habisnya dalam seminggu, sedangkan budget aku itu di 485.000 ya teman-teman. Nah untuk sisanya itu tersisa di 12.000 ya teman-teman. Memang ini terlihat sedikit banget ya, tapi syukur alhamdulillahnya ini nggak ada minus ya teman-teman. Bersyukur banget sih itu nggak ada minus. Dan kemungkinan untuk minggu ketiga itu mungkin ada beberapa budget, mungkin ada beberapa kategori yang nggak aku budgetkan, kayak beras. Itu beras kayaknya minggu depan aku nggak budgetkan ya teman-teman. Nah nanti uangnya bakalan dialihin ke makan ya. Untuk biaya makan ini kemungkinan ke biaya makan, terus ke dana darurat nanti aku bakalan tambahin juga budgetnya. Oh ya, di sini aku mau disclaimer dulu ya, kalau aku bikin konten ini bukan untuk pamer ya atau segala macamnya atau pamer gaji suami, tapi di sini aku hanya sharing aja ya teman-teman, sharing berbagi pengalaman gimana kesadaran aku dalam mengelola keuangan dengan gaji mingguan. Kembali aku tekankan kalau yang bekerja itu hanya suami aku ya teman-teman, dan aku tinggal dengan orang tua aku. Jadi di rumah itu ada 5 orang dewasa ya teman-teman.
Jangan dilihat dari nominalnya ya teman-teman, tapi lihat aja cara gimana aku mengelolanya. Nanti bisa disesuaikan aja ya dengan kebutuhan teman-teman semua, karena kita nggak bisa sama ratakan ya antara kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain, karena emang beda pengeluaran dan beda pula pendapatan ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup tiru caranya aja. Oh ya, di sini kan ada sisa ya 12.000 lagi. Nah, ini tuh aku mau masukin ke challenge 31 amplop aku ya teman-teman. Jadi yang biasanya kan setiap minggu uang sisa itu kan gak aku apa-apain ya, tapi untuk sekarang aku bakalan tabungin gitu uangnya dengan metode 31 amplop ini. Aku isinya bebas aja ya teman-teman, terserah. Ini cocok nih buat teman-teman yang susah nabung, bisa nih pakai metode amplop ini. Terserah ya, mau 100 amplop atau 50 amplop atau 30 amplop. Kayak aku ini, aku cuman 31 amplop ya teman-teman, sesuai dengan sesuai dengan kalender di bulan Maret ini aja. Dan untuk isinya itu aku nggak setiap hari ya teman-teman, jadi dari uang sisa budget setiap minggunya aja gitu aku isinya. Jadi nggak terlalu berat banget ya buat aku, karena aku tipikal orang yang gak bisa nabung di nominal yang besar gitu ya teman-teman. Sebenarnya inti nabung itu tuh konsisten ya teman-teman, terus nggak perlu juga harus banyak-banyak, yang penting sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan yang paling utama kalian harus penuhi dulu ya kebutuhan rumah tangga kalian atau kebutuhan untuk diri kalian sendiri, baru deh kita bisa nentuin berapa nih nominal uang yang yang bisa kita tabungin. Oh ya, alhamdulillah udah selesai ya, udah terisi 3 amplop nih untuk minggu kedua ini. Semoga minggu ketiga bisa banyak keisinya ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengelola keuangan ya. Dan sampai ketemu ya di video aku berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.